Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di sekitar, perusahaan PT Kiek bersama PT KTI memberikan 200 bibit tanaman untuk mereboisasi wilayah Kelurahan Pabean pada Rabu 1 Juli 2020. Untuk dibangun spot selfie. Pada kesempatan itu, secara simbolis penanaman dilakukan oleh Sekmat Purwakarta, Wawan Ihwani, Kepala Kelurahan Pabean Burhanuddin, Direktur SDM dan Keuangan PT Kiek Dajul Herman, dan perwakilan dari PT KTI. Dikatakan Dajul Herman, Direktur SDM dan Keuangan PT Kiek, Kelurahan Pabean diketahui beberapa bulan yang lalu terdampak banjir setinggi pinggang orang dewasa. Peristiwa itulah yang menjadi motivasi untuk memberikan bantuan tanaman yang merupakan program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Kiek, yakni peduli lingkungan dan lestari alam kita. Selain itu, kata Dajul, Pabean mempunyai view yang cukup indah di Gunung Kedurung untuk dijadikan daerah wisata sehingga ke depan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Jadi program CSR Kiek Peduli Lingkungan Lestari Alam Kita ini merupakan bagian dari program CSR Kiek untuk melestarikan lingkungan. Kita tahu 2 bulan atau 1 bulan yang lalu ada banjir di daerah kita. Jadi ini inisiasi dari teman-teman tim Kiek untuk sedikit mengatasi, mudah-mudahan dengan penanaman pohon ini kita bersama KTI bisa membantu penghijauan kembali di daerah kita ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Lurah juga dari Pabean, ini ada potensi-potensi lain yang bisa akan kita garap nanti di daerah ini, seperti potensi wisata alamnya sangat bagus, dan mudah-mudahan ini memberikan dampak ekonomi kepada lurah kita, lurah di sini Pabean, dan secara umum mungkin Kecamatan Purwakarta. Mudah-mudahan bantuan dari Kiek dan KTI ini dapat bermanfaat bagi daerah kita. Kita menyerahkan bersama KTI 200 pohon. Mudah-mudahan ini bisa kita tanam secara bersama-sama. Nanti programnya ada penanaman dari kelurahan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, ada daerah yang cukup bagus di atas gunung apa Pak? Kedurung. Jadi mudah-mudahan daerah ini kita akan promosikan lewat grup-grup. Ya, ini potensi, kebetulan saya sebagai pembina ISI Cilegon juga nanti akan grup-grup sepeda Cilegon akan kita coba bawa ke daerah sini. Mudah-mudahan itu memberikan pemberitahuan atau potensi daerah kita. Bisa juga nanti dari daerah-daerah luar akan ke sini. Dan harapannya itu tentu akan mendongkrak ekonomi di Kelurahan Pabean gitu Pak. Sementara itu, Kepala Kelurahan Pabean Burhanuddin didampingi Sekmat Purwakarta Wawan Ihwani mengatakan kehadiran PT Kiek bersama PT KTI ini sebagai bentuk perhatian sosial di masyarakat, sehingga harapannya menjadikan destinasi wisata di Kelurahan Pabean ini terwujud, agar ke depan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitarnya. Pertama yang saya perlu sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Direksi beserta jajaran baik dari PT Kiek ataupun KTI yang sudah mencoba melakukan sinergitas dengan kami melalui program CSR-nya. Tentunya ini adalah titik awal kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap sosial kemasyarakatan. Ini adalah hal yang perlu kami apresiasi sekali lagi, karena kehadiran PT Kiek dan KTI ini tentunya diharapkan bisa mengentaskan permasalahan lingkungan tentunya yang ada di Kelurahan Pabean ini. Di sisi lain, di samping kita pada hari ini kita melakukan penghijauan terhadap lingkungan kita juga punya program yang lain. Ini dalam rangka mendukung program destinasi wisata yang akan kita kembangkan di Kelurahan Pabean ini. Ya, tentu hal yang pertama atas nama pemerintah Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada jajaran direksi PT Kiek dan PT KTI. Kemudian menyoal persoalan pembangunan destinasi wisata di Kelurahan Pabean.
Saya berharap ada sentuhan-sentuhan pihak swasta ke depan bersinergi dengan pemerintah agar potensi wisata bisa tergali dengan baik. Di sana ada spot selfie, ada tempat untuk wisata kuliner makanan tradisional, bisa juga flying fox dan gantole atau flying fox itu saya pikir bukan persoalan remeh-temeh, ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu sinergitas antara swasta dengan pemerintah saya pikir cukup baik dan terus dikembangkan, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi dari saat ini. Ya targetnya nanti kita lihat dengan Pak Lurah ya seperti apa kekuatan APBD bisa menyentuh itu dan kekuatan pihak swasta juga seperti apa. Bisa aja nanti mungkin sharing ya, bisa kita nanti pelajari ke depan dan kita perlu mendiskusikan hal ini antara pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini kecamatan dan kelurahan dengan pihak PT Kiek atau PT KTI. Jurnalis Lokal News TV Hasidi memberitakan.